Jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Selamat pagi ya Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari yang ke-19 kedapatan oleh roh kami masih ada di negeri orang-orang hidup. Banyak-banyak terima kasih. Karena kasih-Mu kami hidup. Karena anugerah-Mu kami ada. Bertolak dari semuanya itu, Roh-Mu bekerja aktif dalam roh kami. Hingga Engkau telah memilih kami masuk dalam bilangan yang diselamatkan untuk datang di tempat ini, untuk mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah tempat ini Bapa, tahirkanlah tempat ini, pagari bentengi tempat ini dengan darah-Mu yang kudus. Bala tentara malaikat perang turun dari sorga, berkemah diam berkeliling tempat ini. Sehingga saat kami mendengarkan firman, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ragu-ragu tidak percaya, yang bimbang, bingung, resah dan gelisah, akan dipertetapkan hatinya bahwa Yesus adalah terang, juru selamat dan keselamatan bagi kita semua. Urapi hamba-Mu dengan Urim dan Tumim. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itulah yang hamba-Mu sampaikan. Segala hormat manusia diarahkan kepadaku. Dihancurkan dalam nama Yesus. Biarlah hamba-Mu berkurang-kurang Bapa, dan nama-Mu sajalah yang disanjung tinggi. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus, Raja di atas segala raja. Nama Yesus, nama yang ajaib, kudus dan mulia. Roh bernama roh tidak bernama di tempat ini, yang mau menolak firman Tuhan, yang mau mengganggu kami saat ini. Kami bersepakat, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terbakar, yang tinggal adalah Ruah Kudus, Roh Kudus, memberkati, memulihkan kita semua. Berfirmanlah Bapa, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Salam. Saya agak terbawa sesaat dengan lagu penyembahan terakhir. Luar biasa. Saya selalu ingat firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Jadi jemaat, saya kasih tahu rumusnya. Kalau Anda menyanyi dengan sungguh-sungguh. Karena itu sudah 50% bagian dari doa. Ya. Jadi ya, luar biasa. Gereja ini memiliki singer-singer yang luar biasa. Beri tepuk tangan bagi semangat bagi singer-singer. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3. Pagi hari ini kita akan bicara mengenai terang Kristus. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3, kita akan membacanya bersama-sama. Saya jemput jemaat berdiri untuk menghormati firman Tuhan Yesus. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3, kita baca perlahan-lahan. Karena waktu ini adalah waktu kita dengan Tuhan. Jangan buru-buru. Ya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Saya tiba Jakarta kemarin pagi
dari Balikpapan. Terakhir masih pimpin ibadah Natal di Balikpapan. Kalau orang Manado, kalau mungkin tiap hari ada ibadah Natal, mungkin tiap hari ada ibadah Natal. Orang Manado begitu. Jadi saya habis pelayanan kemarin di perkumpulan keluarga Mopolo, salah satu desa di Sulawesi Utara. Terus saya cepat-cepat pulang, persiapan diri, siap-siap barang. Saya terharu dengan pujian yang terakhir, penyembahan itu. Waktu kita penyembahan tadi, rasa-rasanya badan saya terangkat, saudara. Karena roh Tuhan bekerja. Memang benar, saudara. Keberadaan kita di dunia ini ada batasnya, ada waktunya. Do the best, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ya. Kata terang dalam pembacaan kita pagi hari ini mewakili otoritas Tuhan bangsa Israel. Yahweh Elohim semesta alam. Yahweh itu tulisannya YHWH. Cuma karena orang Indonesia tidak bisa baca, itu terdiri dari huruf-huruf mati, maka disisip dengan A dan E. Jadi dia bisa baca. Yahweh itu singkatan dari satu kepanjangan Yesua Hanosri Wumelek Hai Iodayoim. Dalam bahasa Latin yang ada di atas kayu salib namanya INRI. Yesus Nazarenus Rex Iodayoim. Menurut Alkitab bahasa Indonesia versi King James Version, jadinya Jesus of Nazareth, King of the Jews. Menurut bahasa Indonesia, menurut ejaan yang disempurnakan, menjadi Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Jemaat baru tahukah? Kita harus tahu siapa Tuhan kita. Cari tahu dia. Kalau Anda berkenalan dengan orang, Anda cari tahu dia siapa. Amin. Waktu kita cari tahu siapa sesembahan kita, siapa junjungan kita, maka cara berdoa kita dan cara beribadah kita penuh hormat dan takut. Honor, menghormati. Hormat ini, saudara-saudara, kalau tidak keluar dari isi hati, dari jiwa, dia terkesan pura-pura dan munafik. Dia tidak baik. Tapi kalau sungguh-sungguh, saudara-saudara, kembalinya ke kita berkat. Terang Kristus, include, termasuk di dalamnya itu adalah rasa hormat. Saya ulang-ulang, di mana tempat saya kasih tahu. Kalau kita menghormati hadirat Tuhan Yesus, maka pasti Tuhan Yesus kirimkan berkat yang terhormat, yang gemuk dan segar. Tahu itu berkat yang terhormat? Biar orang mau buat jebakan Batman, biar orang mau jegal Anda, biar orang mau pasang strategi jahat bagaimanapun, tetap berkat itu menjadi milik kita. Biar dia mau pakai kuasa dukun, biar dia mau pakai kuasa mantra-mantra. Kami sering ketemu itu dalam pelayanan. Ini yang terakhir, 2 hari terakhir, datang satu keluarga di rumah. Ya. Tapi saya selalu kalau dalam pekerjaan pelayanan, saya tidak mau kasih masuk ke YouTube. Nanti orang itu cari kita, bukan cari Tuhan Yesus. Ya. Nanti nama kita lebih terkenal dari nama Yesus. Hati-hati kalau hamba Tuhan lebih terkenal, hati-hati. Saya selalu bilang hati-hati. Namanya saja hamba, masa dia lebih besar dari tuannya? Amin? Ya. Karena bicara terang ini, saudara-saudara, ya ini masih nuansa, masih nuansa Natal. Masuk dari Natal terakhir 2024, masuk ke tahun 2025. Nanti sebentar saya akan kasih oleh-oleh buat jemaat menjalani tahun 2025 ini. Ya. Terang Kristus itu penting. Banyak orang tidak mau diselamatkan, saudara-saudara. Ya. Saya lihat lewat di beranda TikTok saya, itu ada orang test case, dia jalan-jalan, dia tanya, "Hey, you believe in Jesus? Jesus?" You know, ada lagi yang bilang, "No, I am atheist." Ada lagi yang bilang, "Oh, saya tidak ada waktu."
Ada lagi yang bilang, saya belum siap. Ada lagi yang bilang macam-macam. Siapa dia? Jadi hari ini, pagi ini, jemaat yang ada di tempat ini, datang capek-capek. Saya lihat orang-orang tua datang, orang Manado bilang, tate-tate, datang, masuk di tempat ibadah ini. Anda terbaik. Berarti Anda sedang menghormati hadirat Tuhan. Amin. Kalau Anda menghormati hadirat Tuhan, pasti Tuhan Yesus menghormati Anda dan saya. Karena menghormati hadirat Tuhan Yesus, saya datang dari Balikpapan ke tempat ini. Jadi, jangan cuma berkat itu ke kita, berkat yang terhormat. Minggu depan Anda datang, bawa orang lebih banyak, bawa suami, bawa istri, bawa anak-anak. Jangan takut terus bilang, dia keras Pak Pendeta, dia tidak mau, masih satu rumah kok, masa tidak bisa. Amin? Yes? Dulu saya sering pembekalan anak-anak, masih jurnalis, lama saya bilang, kalau masih dalam rumah, berarti land area itu adalah wilayahmu. Orang tua gagal kalau tidak bisa mengayomi anak-anak. Ya. Saya lihat Profesor Stella Christie, Wamendikti Sains, saya bilang, kalau ngobrol secara intens 2 jam saja, maka kita akan menjadi akrab. Ini ibadah tidak sampai 2 jam, saudara. Tapi di sepanjang bentangan hidup kita, kita akan selalu terus bersama dengan Tuhan Yesus. Saya selalu ajar jemaat, kalau Anda bicara Tuhan, jangan cuma stop di Tuhan. Di dunia ini banyak Tuhan, saudara. Amin. Anda tahu di dunia ini banyak Tuhan. Ada Tuhan di pangkat dan jabatan, ada Tuhan di harta benda, ada Tuhan di pengakuan publik. Dia suka kalau orang hormati dia. Ada Tuhan di pohon-pohon. Ada Tuhan di mitos-mitos, benda-benda purbakala. Ada Tuhan di adat istiadat. Hanya satu Tuhan yang kita sembah, yang kita imani, yang kita yakini, yang kita waktu mandi pagi-pagi, sikat gigi, pakai baju datang ke sini, namanya Tuhan itu namanya sebut. Jangan pakai nama itu untuk candaan. Berbahaya. Khotbah itu nanti saya akan ada di ibadah kedua. Jangan. Nama itu bukan untuk dicandain. Nama itu bukan untuk dibicarakan asal lewat. No. Nama itu kudus. Nama itu mulia. Nama itu agung. Terus terang saya ini sebenarnya dari Balikpapan saya capek. Saya letih. Tapi saya lihat singer-singer begitu semangat. Saya bilang, Tuhan, salahkah saya kalau saya ikut itu? Terus kalau saya tidak ikut itu, berarti saya sakit jiwa dong. Jiwa saya terganggu. Amin. Kalau Anda tidak terpengaruh dengan ini, halo, berarti Anda datang tidak berdoa. Perhatikan saudara, kalau orang bekerja, dia cepat-cepat supaya waktunya itu cepat sampai di kantor supaya absen. Gitu? Capek-capek, saya naik kereta, komuter ini, KRL, saya lihat orang, biar ngantuk-ngantuk, tanduk-tanduk, kiri, kanan, pakai headset. Tapi saya lihat dandanannya, ini orang bekerja. Siapa yang tahu di rumahnya, kalau dia ibu, dia sudah masak nasi buat suami dan anak-anak? Siapa yang tahu kalau rumah tangganya beres atau tidak? Siapa yang tahu? Tapi untuk memenuhi supaya dia dibilang baik, ya, dan dia disiplin, tertib, dia berangkat ke kantor. Sama hal ini dengan Yesus, saudara. Saya dulunya paling tidak suka ibadah. Kami jurnalis itu agak sombong. Kami tidak peduli pejabat siapa. Bikin berita seenaknya saja. Kalau dia tidak setuju, klarifikasi. Ada namanya cover both side. Untuk dia jawab di sana. Mengikuti Undang-Undang Pers tahun 1999. Saya masih ingat sampai sekarang. Karena itu pedoman kita.
Tapi begitu Roh Kudus ubahkan. Saya dulu rambut gondrong, saudara. Gondrong. Tapi begitu saudara-saudara, Bapak Ibu, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus ubahkan, jadi hidup baru. Ya. Semuanya baru. Saya lupa yang lama. Hidup ini hanya kasih karunia. Kita makan, pola hidup kita baik. Memenuhi unsur-unsur kesehatan. Makan secukupnya, tidur secukupnya, makan sayur, makan buah-buahan. Tapi ada teman saya juga yang menyeberang sebentar ke sana, motor tabrak, mati di tempat. Jadi, lihat tubuh Anda. Saya selalu ajar jemaat. Ada orang datang berdoa di rumah Pak Pendeta. Kami baru pindah dari Makassar, baru masuk tahun kedua di Balikpapan. Saya bilang, apa masalahmu, Bapak Ibu? Ya, tabungan kami makin menipis. Apalagi anak-anak mau bayar uang kuliah, masuk semester ganjil. Yang SMA, ini persiapan naik SMA kelas 2. Oh puji Tuhan, Bapak kerja bagus ya. Oh tidak, Bapak sudah resign. Karena atmosfer kerja sudah tidak sehat. Memangnya kalau atmosfer kerja yang sehat, bagaimana sih Pak? Saya tanya. Bapak harap dari luar ke dalam atau dari dalam keluar? Coba. Mau bikin sehat atau tidak itu? Sebenarnya dari kita keluar, bukan dari luar ke dalam, ke kita. Saya selalu katakan begini, kita mengerti orang itu gampang. Karena keluar dari diri kita. Amin. Tapi kita mengharapkan orang mengerti kita susah. Karena bukan keluar dari diri kita. Jangan pernah kita anggap situasi atau dunia ini memusuhi kita. Lihat Bapak Joko Widodo yang baik dan humble. Satu republik ini bully beliau. Beliau santai saja. Jalannya tetap tenang. Beliau ketawa-ketawa lagi. Saya dituduh macam-macam. Dia bilang ke wartawan waktu diwawancarai, Pak, katanya Ibu Iriana begini. Beliau ketawa. Saya dibilang antek asing, saya dibilang antek asing, saya dibilang PKI, saya dibilang macam-macam. Dia ketawa, beliau ketawa. Terus beliau bilang begini, tolong dikomplitin. Bayangkan saudara. Artinya, yes, saya suka belajar dari situ saudara. Ada firman Tuhan bilang begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita tidak belajar dari sesama kita, kita sombong, angkuh. Rendah hati itu penting, saudara. Mengakui kelemahan itu penting supaya diisi oleh orang lain. Kalau kita tidak mau menerima yang masukan orang lain, kalau kita tidak mau mendengar masukan, telinga ini dua, saya selalu bilang. Panca indera, nah ini lagi. Kalau saya pembekalan, saya bilang ke anak-anak, telinga dua. Panca indera, panca itu 5, indera itu 5 alat sensitivitas kita. Yang paling besar telinga. Ya. Mendengar itu penting. Lihat ini Republik kacau balau, karena semuanya mau didengar, tapi tidak mau mendengar. Semuanya sok tahu, akibatnya kacau balau. Dengar masukan itu penting. Supaya kita dibekali, supaya kita disempurnakan, supaya kita diperbaharui. Lebih bagus lagi mendengar Tuhan Yesus bicara. Cari tahu firman Tuhan. Saya di segala tempat, saya katakan, kita harus, orang Kristen itu, dia punya prosedur tetap adalah berdoa, baca Alkitab. Kalau Anda mampu, berpuasa. Model kami ini, orang kerasukan Tuhan percayakan untuk kami pulihkan. Dan lain sebagainya. Kami harus rajin berpuasa, saudara. Kalau tidak, berbahaya. Setiap Natal itu saya selalu bilang begini. Kenapa Tuhan Yesus bilang terang itu sudah datang padamu? Saya bicara lagi di tempat ini. Karena memang dunia ini sudah diberikan kepada kegelapan. Setan menguasainya. Bahaya besar bagi Anda dan saya.
untuk membedakan mana hamba Tuhan, mana hamba setan. Iya, karena setan datang dari mana? Dari sorga, dia dibuang ke bumi. Siapa di sini pernah lihat sorga? Pak Dodi pernah lihat sorga? Kita semua belum, saudara. Setan sudah, dia tahu lekak-lekuk di sorga. Dia tipu-tipu kita. Dia bilang begini, saya kasih kuasa ke kamu ya, kamu angkat tangan kanan, 100 orang jatuh. Tapi kasih masuk di YouTube ya, angkat tangan kiri, 50 orang jatuh. Akhirnya kita kira dia hamba Tuhan. Padahal kitab Kisah Para Rasul bilang, iblis menyamar menyerupai malaikat terang untuk menipu kita. Berbahaya, saudara. Mengikuti Yesus atau terang Kristus yang sebenarnya harus tenang dan sabar. Orang pikir terang Kristus itu hanya kalau Anda bekerja dapat duit, gaji, usahamu bertambah, harta bendamu bertambah. No, tidak cukup sampai di situ. Yesus ingin memberikan kepada kita kehormatan, kelimpahan, sukacita. 7 turunan. Kalau kita mati terus, Tuhan Yesus memberkati keturunan kita. Karena kalau kita hanya mengikuti Yesus hanya untuk harta benda, emas, perak, mur, iblis pun bisa lakukan itu. Saya ulangi, kalau kita mencari Yesus hanya untuk kalau Anda sakit, Anda sembuh. Orang tuh perlu Yesus tuh, ini khusus orang Kristen ya. Orang perlu Yesus sebagai Tuhan pas dia sakit. Coba cari aja. Kami di rumah bosan-bosan, orang datang kadang-kadang mau duduk di kursi setengah mati. Stroke, asam urat, tinggi besar. Padahal masih sehat, dunia punya. Sakit mulai datang, Pak Simon, kaki sudah tidak tahu bagaimana. Sakit jantung, sampai sudah pasang bypass 2, tapi masih suka minum. Cap tikus, ada di Manado cap tikus. Pantas otaknya seperti tikus. Saya bilang, coba kalau orang sehat, cari di tempat ibadah, banyak kursi kosong. Pak Pendeta. Jadi, kalau orang datang di rumah kami mau berdoa, kalau dia sakit saya biarin dia duduk situ dulu, 1 jam. Supaya dia alami dulu itu sakit. Bahwa betapa menderitanya sakit. Supaya kalau dia sembuh, dia menghormati Yesus sebagai Tuhan. Dapat itu kesehatan baik-baik. Kalau Anda masih sehat, jaga baik-baik itu kesehatan. Kenapa kita sakit, kita harus mengucap syukur? Alkitab bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Tapi Tuhan kalau saya sakit bagaimana? Ya, Anda harus mengucap syukur di waktu sakit. Karena waktu nanti Anda sudah sembuh, Anda punya kesempatan untuk mendoakan orang sakit. Kalau Anda tidak pernah sakit, Anda tidak pernah ada waktu untuk mendoakan orang sakit. Amin? Begitu sembuh, jaga baik-baik itu kesehatan. Kalau kita sembuh dan sehat, mulai pukul saya, kalau saya begitu, saudara. Saya tidak tahu jemaat, tapi saya bagi. Kalau Anda sehat-sehat, bilang begini, ini Tuhan, bukankah kita kalau berdoa seperti Bapa kepada anak, seperti anak kepada Bapa kepada anak, anak kepada Bapa, bilang ini Tuhan Yesus, saya sembuh. Mulai dari kepala pegang. Luar biasa Tuhan. Walaupun saya angkat tas berat-berat, naik bus Damri, supir tidak bantu, saya tas berat lagi ini, biasanya saya dibantu. Tapi kali ini mungkin driver itu capek, ngeluh-ngeluh, tapi akhirnya saya berdamai dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, terang yang berasal dari sorga, itu mendatangkan kebaikan, sukacita, damai sejahtera. Amin? Nah, ada terang yang tidak baik, yang berasal dari dunia ini. Kalau Anda belum tahu, saya kasih tahu, perhatikan. Sebenarnya ilmu ini ilmu di dunia intelijen yang sering dipakai oleh Mossad, CIA, bahkan agen rahasia Iran. Tapi saya tidak tahu mengapa, mungkin saya juga tidak tahu.
akhirnya ini muncul di media sosial. Namanya white torture. Anda silakan cari di Google, white torture. Torturnya tulisannya torture. Dalam bahasa Indonesia adalah penyiksaan ruang putih. Tersebutlah seorang warga negara Iran di tahun 2004, namanya Amir Arkhafaf, yang mengalami penyiksaan ruang putih selama 8 bulan. Begitu keluar-keluar, dia tidak kenal orang lagi, saudara. Mentalnya terganggu, psikologinya rusak, jaringan sarafnya rusak. Dia tidak kenal orang lain. Dia sulit, dia tidak bisa fokus. Bayang-bayang, objek yang dia lihat semua bayang-bayang. Pokoknya rusak semua dia. Otaknya jadi rusak, indera penglihatannya rusak, dan lain sebagainya. Saudara tahu, itu white torture itu apa? Penyiksaan ruang putih. Orang ditaruh di dalam satu ruangan, masuk di sel, dalam satu sel, itu sel warna putih semua. Sudah warna putih, lantai warna putih, tembok warna putih, plafon, atap warna putih. Sudah begitu dikasih lagi bohlam, lampu, yang terang sekali. Warna putih, terang sekali, tidak ada bayangan. Kedap suara. Dia pun dikasih pakai baju warna putih-putih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Waktu dia makan, dikasih nasi putih yang hambar, tidak ada rasa. Piring warna putih, garpu dan sendok plastik warna putih. Dia punya sepatu pun warna putih, tahanan ini. Yang datang pun kasih makan dia, bajunya warna putih seperti baju tim medis waktu COVID, ya, apa namanya, ya, seperti itu, seperti baju astronot. 8 bulan kemudian, waktu dia keluar, matanya terbuka, tapi tidak bisa tutup begini, tidak bisa berkedip, jalan raba-raba, dia kesulitan menentukan warna, mentalnya rusak, otaknya jadi rusak. Itu kalau terang yang berasal dari dunia ini. Terang buatan. Ya, saudara, itu dipakai oleh Mossad, CIA dalam menghukum tahanan-tahanan kontra intelijen negara. Tapi ternyata saudara-saudara, pada akhirnya hukuman untuk merusak mental ini, itu menjadi satu ketakutan tersendiri di antara tahanan-tahanan yang ada. Sehingga mereka lebih baik kalau disuruh pilih, mereka memilih penyiksaan fisik, dipukul atau apapun. Karena mata mereka masih bisa melihat warna-warna yang beda. Demikian kita saudara-saudara. Ya, tadi Yesaya 60 ayat 1-3. Terang Kristus yang datang kepada kita adalah terang yang baik, yang menyehatkan, yang menyegarkan, yang membuat kita pulih dari kehidupan yang lama, yang membuat kita menghormati hadirat Tuhan Yesus. Bukankah ada tertulis, barang siapa menghormati hadiratku, dia akan kuhormati. Jangan nanti sudah hidup di sepanjang tahun, bentangan tahun hidup kita, tahu-tahu Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkati, kita jadi bebal, jadi sombong, jadi angkuh. Saudara-saudara lihat, orang makin diberkati dari pengalaman, walaupun tidak semua yang saya ketemu, saudara. Ada istilah besti-besti, besti-bestinya pun dia cari yang sama dengan dia. Latar belakang ekonomi yang baik. Begitu tidak baik, tidak sama, dia akan minggir dengan sendiri. Dia cari yang lain. Tapi yang Yesus maksudkan di sini adalah, marilah kita tetap terang, menjadi terang. Dan bukan cuma terang, terang yang ada pada Anda dan saya harus aktif, yaitu bercahaya. Lihat kitab Matius bilang, tidak mungkin kalau kita punya api itu, lilin itu, terang itu terus kita taruh di bawah gantang. Amin? Orang tidak tahu terang itu ada di kita.
Anda jemaat tahu, kalau belum tahu saya kasih tahu, filosofi bakar lilin itu, di setiap Natal, itu bakar dari satu lilin ke lilin yang lain. Dan kalau lilin api itu sudah habis, berarti lilin api itu sudah mati, berarti lilin yang ada pada kita mati. Artinya, seberapa besarnya api yang ada pada Anda, mari kita sama-sama tetap bercahaya. Api itu akan mati kalau kita sudah turun ke negeri orang-orang mati. Kita ini tidak bisa tidak, saudara. Siapa suruh ikut Yesus? Amin. Kalau Anda ikut Yesus, tidak ada tawar-menawar. Sifatnya adalah, perintahnya adalah terang. Harus jadi terang. Selesai persoalan. Kalau Anda tidak menjadi terang, tidak percaya, cari Tuhan bangsa lain. Silakan. Keselamatan itu tidak dipaksa. Anda pernah lihat Yesus datang ke dunia ini, tarik-tarik orang, ikat di leher, ikat di kaki, sini ikut keselamatan. No. Tidak pernah. Yesus buka itu firman. Barang siapa, kata barang siapa itu berlaku kepada semua suku dan bangsa. Mau kulit merah, kulit hitam, kulit putih, kulit sawo matang, kulit apa lagi. Kalau dia manusia, maka berlakulah kata, barang siapa percaya kepadaku. Maka surga kekal akan menjadi bagiannya. Tuhan Yesus bilang begini, kalau ada 100 orang di sini, 1000 orang, Tuhan Yesus bilang, 1, 2, 3, 4, karena kamu percaya dengan saya, ikut. Yang lain mati joh. Nyandak begitu. Nggak begitu. Tawaran itu terbuka buat kita semua. Amin. Nah, kalau kita sudah mengikuti Yesus, sudah merasakan dan menikmati berkat-Nya, tolong kalau ibadah hari Minggu, datang. Tolong. Segala urusan bisnis, segala urusan kerja di hari Minggu, stop, hold. Loh Pak, tapi kan ini bisnisnya 50 miliar Pak, stop. Mau 50 miliar ke? Ini Yesus pemberi hidup. Saya harus datang ke dia. Saya harus hormati dia. Amin? Amin. Itu benar. Itu benar. Mungkin jemaat Tuhan lupa karena capek bekerja. Tugas kami mengingatkannya. Amin? Kami juga kadang-kadang lupa, jujur. Lupa berdoa karena capek. Dapat, waktu kami Natal, orang dapat datang selamat Natal di rumah. Tapi tiba-tiba rupanya ada yang pakai kuah, dia jatuh sendiri di ruang tamu. Waduh, saya bilang, Tuhan, doa pelepasan lagi. Jadi akhirnya bongkar semua kursi, doa pelepasan. Ada lagi, karena mereka melihat itu, Pak ada lagi, bawa lagi besok, bawa lagi. Tapi tetap bersuka cita, saudara. Ya. Hidup ini bersuka cita itu seperti singer tadi, menyanyi di sini, wah saya senang. Saya biar capek-capek, saya hitung-hitung olahraga. Ya Pak Budi, ya olahraga, bergerak badan itu sehat. Jangan nanti mulai sakit sedikit dikirain ini serangan iblis. Padahal kurang gerak. Iya, nanti sakit macam-macam, iya. Ada macam-macam datang berdoa di rumah. Majelis, penampilannya bagus. Latar belakang pendidikannya tertata. Ngomongnya baik. Pakai prolog, tatanan bahasanya saya diam, saya dengar. Ini pendidikan minimal, ya tahulah. Tapi satu dia tidak kasih tahu, nanti muncul pas selesai berdoa. Bapak suka pukul istri ya? Bapak suka maki-maki istri ya? Diam. Dia mulai cek kiri kanan, dia pikir siapa yang kasih tahu? Tidak. Kita yang berdosa saja, Tuhan Yesus percayakan itu. Untuk sampaikan itu ke orang-orang. Tujuannya apa? Karena kasihnya supaya kita berubah. Supaya kita ada pembaruan diri. Ada ikut-ikut Tuhan tapi tidak berubah. Bagaimana ceritanya? Halo? Harus berubah. Rajin ibadah tapi di tempat kerja tipu-tipu, korupsi, bohong. Jadi sumber provokator, mulutnya tidak, lidahnya dolak-dalik. Tahu? Lebih parah lagi, bersilat lidah. Saya dulu kalau masih jurnalis saya kasih tahu itu. Anda pernah lihat lidah main silat? Cas, cas.
Cas. Kungfu kalah. Itu gambaran, metafora, lidahnya jahat, tidak bisa dipercaya. Orang ngomongnya sedikit. Dari yang satu itu dia kembangkan, kemana-mana. Orang sampai bingung, mana yang benar, mana yang salah. Sudah susah. Akhirnya muncul istilah di zaman sekarang. Yang dulu waktu kami sekolah tidak ketemu, namanya hoax. Hoax. Saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, nanti saat-saat ini baru ketemu. Dulu tidak ada. Ya, banyak istilah-istilah baru yang diperkenalkan ke kita. Whatever itu, apapun itu di tahun 2024. Amin. Saya yakin di tahun 2025, 2025 ini, kan orang selalu begini. Saya paling banyak, hamba-hamba Tuhan itu Pak Pendeta, biasanya banyak di WhatsApp. Wah, selamat Natal Pak. Wah, wih, videonya bagus-bagus situ. Kalau saya tahu orang ini jarang gereja, ayat Alkitabnya mantap di situ. Wis, saya mau balas apa lagi? Semua dia sudah borong. Saya cuma balas terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Coba cek hari Minggu nanti. Ada susah. Itu dikirim dari lokasi. Lokasi itu kami kalau di Balikpapan, Kalimantan Timur itu di tengah laut. Pengoboran minyak, ada di tambang batu bara, atau di perkebunan sawit, atau di mana lah. Dia ingat dulu pernah datang berdua di rumah, dia kirim yang bagus-bagus. Ya. Tapi begitu cari di rutinitas sehari-hari, khususnya hari Minggu, enggak ketemu. Nanti tahu-tahu baru masuk di grup, oh iya, ada nih. Baru terakhir, mohon topangan doa atas pergumulan keluarga. Karena Bapak A, Ibu B, anak C sakit, lagi dirawat di rumah sakit. Saya tidak balas, saya diam. Kalau dia sakit, dia mau satu republik ini ikut perhatikan ke dia. Dia mau stop kegiatan, mohon topang doa. Kalau mau ikut ini daging, saya minta Tuhan Yesus, biar yang begini-begini, cari hamba Tuhan lain aja. Jangan susu. Rasa hormat kepada Tuhan Yesus itu harus ada dari kehidupan kita pribadi. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali di malam hari. Kalau ibu-ibu rasa hormat kepada Tuhan Yesus bagaimana? Layani suami, layani anak-anak dengan baik. Suami-suami, bagaimana cara menghormati Tuhan Yesus? Kalau dapat gaji, kasih semua di istri. Jangan simpan di sepatu. Jangan simpan di ikat pinggang. Jangan simpan di atas. Orang Manado bilang, di loteng-loteng. Dan lain sebagainya. Di pot-pot bunga. Ya, itu ada di Manado. Yang terakhir, saudara. Yang dipakai di dunia intelijen. Yang sekarang muncul. Anda perhatikan. Namanya Red Car Theory. Adalah sebuah teori yang pertama kali diperkenalkan oleh Stanley Coren dalam bukunya yang berjudul Sensation and Perception pada tahun 1972. Konsep dari Red Car Theory adalah begini, sederhana aja, biar kita tidak panjang. Kalau saya tanya jemaat, tadi Anda dari rumah, saat ini, detik ini, Anda ada perhatikan, ada hitung berapa mobil warna merah yang Anda ketemu? Coba, kalau siapa bisa jawab, hebat. Teori mobil warna merah. Anda jemaat, dari rumah datang ibadah, tadi ketemu mobil di jalan warna merah ada berapa? Coba, tidak ada yang bisa jawab. Karena apa? Tidak memperhatikannya. Tapi coba, ini contoh. Kalau saya kasih ke Ibu Mega, ya, duit 1 juta, ini contoh. Bu Mega, nanti datang gereja, Ibu perhatikan nih, mobil warna merah di jalan ada berapa? Ibu Mega kira-kira perhatikan tidak? Pasti perhatikan, amin? Ya. Bahkan, ya saya tadi bicara Pak Dodi dan Ibu Mega karena saya pernah sama-sama pelayanan dengan 2 kawan ini. Ibu Mega tuh kalau menyanyi merinding kita. Pak Dodi kalau main keyboard, tekannya sudah pakai tenaga dalam, wah bagus sudah tuh. Orang sudah tekan yang sungguh-sungguh terus kita tidak lompat-lompat, saya juga tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Itu pasti Ibu Mega hafal. Mobil warna merah, bukan cuma warna merah, saudara. Mereknya apa? Tahun pembuatannya kapan? Siapa yang supir? Laki kah atau perempuan? Pasti.
Karena sudah apa? Sudah dapat duit. Itu sama dengan kita, saudara-saudara. Berpuluh-puluh tahun hidup di negeri orang-orang hidup, tapi tidak pernah memperhatikan apa yang Tuhan Yesus berikan kepada Anda dan saya. Sehingga rasa hormat kepada Yesus sebagai pembuat dan pemberi hidup ini kurang. Tidak boleh. Perhatikan itu. Saking kita tidak perhatikan, kita didorong oleh satu lagu. Hitung berkat satu-satunya. Kita didorong dari berbagai arah. Supaya kita tahu menghormati Tuhan Yesus. Kalau tidak tahu menghormati, saya juga tidak tahu, bingung. Bagian dari rasa hormat Tuhan Yesus juga kalau datang ibadah itu pakai baju bagus-bagus. Baik-baik, sopan-sopan. Jangan ke pesta pernikahan saja baru pakai bagus. Lalat terat di badan jatuh, semut terat di badan jatuh. Tapi di ibadah pakainya cuma setengah-setengah. Seperti mau ke pasar. Tidak boleh, saudara. Memang benar Tuhan Yesus tidak perhatikan busana. Tapi bukankah busana bagian dari karakter mental dan psikologi? Amin? Jangan anggap remeh berbusana, saudara. Siapa yang tahu saya berdiri sini pakai jas? Ini jas baru. Saya berdoa, Bapak, ini jemaat GB Intermark sudah bosan Bapak, lihat saya pakai jas hitam terus. Tuhan kasih saya berkat, aduh, biar dari Balikpapan minimal ada penampilan baru. Kalau orang tanya saya bilang, ini karena Bapak saya kasih dari sorga. Ya. Datang dari Balikpapan, kakak kasih kamar hotel gratis. Waduh. Saya bilang di istri, mari kita berlutut berdoa. Tidak setiap hari kita dapat berkat. Dari hal-hal kecil, Anda tahu mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus bilang begini, aduh ini anak, kasih dia kecil, dia berdoa 1 hari penuh. Saya mau kasih lagi yang besar. Sedang yang kecil dia 1 hari penuh, apalagi yang besar. Kalau saya diberkati dengan berkat yang besar-besar, saya bukan cuma berdoa buat diri sendiri. Bapak, biarlah berkat ini saya bagi ke orang lain. Saya bagi-bagi, saudara. Istri saya bikin ikan pepes patin waktu mau datang sini. Terus saya pulang pelayan dia bilang, Papa tadi saya kasih tetangga di sebelah sana, orang muslim. Saya bilang, aduh saya mau makan kenapa nggak napi kasih, saya bilang. Sudah coba diam. Akhirnya mendekati malam ada orang antar babi bulu. Jemaat tahu babi bulu? Babi yang dimasak di bambu. Daging babi, wah itu enak. Tapi jangan minta, saya tidak bawa. Ya, waduh enak. Kasih 2 ikan pepes, Tuhan balas dengan 2 daging babi yang di bambu. Cepat Tuhan Yesus balas. Saya masuk di kamar, saya bilang, Bapak ampuni saya. Sempat keluar rasa pengeluhan. Hal-hal kecil saja. Kita ngomong di dalam kamar, di bawah bantal, surga dengar. Aduh bahaya, jangan salah-salah bicara. Amin. Tadi soal gereja, soal Bet Salom, mau bangun. Tadi Pak Pendeta Purba sudah bilang, mari kita sama-sama. Kalau enggak, saya ajar jemaat, kalau omong itu omong yang percaya. Jangan omong seperti tidak percaya. Beda loh. Omong seperti orang tidak percaya dengan omong orang seperti orang percaya. Kalau omong orang percaya bilang begini, saya tambahkan tadi Pak Pendeta bilang, Bapak terima kasih karena Bet Salom akan dapat berkat. Bapak terima kasih karena Bet Salom duitnya sudah ada. Kirim kami supaya kami sadar siapa yang bawa itu duit masuk pintu ini. Supaya kami tahu malaikatkah dia atau manusia. Iya. Berdoa sungguh-sungguh. Orang mau memberi itu saudara susah. Karena itu dari jeri lelahnya. Mau kasih keluar dari punya kantong celana, mau kasih, halo, sapa Anda sampai dia kasih. Biar firman berlapis-lapis. Kalau orang pelit, kikir, tetap kikir. Iya, mau pakai firman apapun, puasa, kecuali puasa. Itu puasa saya tidak bisa tahan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ingat dan mengerti bahwa tahun 2025 ini adalah tahun berkat bagi Anda dan saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya undang singer naik ke panggung karena Pak Dodi sudah main musik. Sandi. Saya belajar sandi dulu. Satu tekanan bilang cukup.
2 tekanan bilang sudah Jo. Yang ketiga cepat turun. Jadi mari, ada lagi yang terlambat? Sebelum saya kasih mic ini, saya mau angkat satu lagu penyemangat. Jemaat Tuhan, dengan rendah hati saya undang jemaat berdiri. Kita menyanyi sungguh-sungguh. Beda saudara, kalau kami berdoa pun doa dengan sungguh-sungguh seperti sebagian roh kami terlepas ke sana. Jadi sebentar Anda menyanyi sungguh-sungguh. Lihat, pasti pulang dari tempat ini diberkati. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Terpujilah namamu segala puji syukur bagimu, turunlah berkat bangsa Israel atas jemaat ini Bapa. Jemaat ini membutuhkan berkat besar untuk pembangunan Bet Shalom. Berkat-berkat yang baik, yang gemuk dan segar, turunkan atas jemaat ini Bapa, supaya mereka makin menghormati hadirat-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan Engkau baik Yesus. Ya ralaba sikira ralaba sandara ralaba se. Ya ralaba sikira ralaba sandara ralaba se. Hanya bagimu Tuhan. Terpujilah namamu segala puji syukur bagimu. Angkat tangan di hadapan Tuhan saudara-saudara. Ada 6 malaikat yang turun saat ini untuk mengecek isi hati Anda. Ada berkat besar yang Tuhan mau berikan bagi Anda. Jangan malu-malu saudara. Pergumulan ditanggung sendiri-sendiri. Pujilah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Segala puji ya ralaba sandara ralaba se. Terima kasih Engkau hadir di tempat ini. Kami yakin dan percaya pembangunan Bet Shalom akan segera terselesaikan Tuhan. Berkat bangsa-bangsa akan turun atas jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Saya akan berdoa khusus buat singar yang ada di depan sini. Tadi waktu Anda memuji Tuhan, ada 2 malaikat turun ke tempat ini. Makanya saya harus berdoa. Jemaat Tuhan, angkat tangan bagi singar-singar di tempat ini. Sikiralaba sandaralabas. Berkat-Mu mengalir atas mereka Bapa. Beritahukan kepada mereka Tuhan Yesus, bahwa pengabdian mereka, pelayanan mereka tidak akan sia-sia. Meja makan mereka diberkati. Mereka tidak kekurangan. Mereka tidak miskin Bapa. Buatlah mereka diberkati. Jadi orang kaya, orang hebat luar biasa. Suami dan istri mereka diberkati. Anak-anak mereka diberkati. Apabila mereka melewati darat dan laut dan udara, mereka diberkati Bapa. Dalam nama Yesus, api Roh Kudus turun atas mereka. Makin hari mereka makin semangat. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, angkat tangan. Bapa Yahweh Jireh, Tuhan sumber kelimpahan. Sikiralabas sandaralabas.
Terima kasih atas kehadiran-Mu tempat ini Bapa. Lihat Tuhan gereja ini. Mereka sedang memohon belas kasihan. Mereka membutuhkan berkat dari sorga. Jatuhkanlah belas kasihan-Mu atas jemaat ini Bapa. Jikalau ada dosa dan kesalahan yang menghalang-halangi berkat, maka dengan kekuatan doa ini, kami bersepakat, kami hancurkan dalam nama Yesus. Jangan Tuhan Yesus memperhatikan dosa dan kelemahan kami, sehingga berkat-Mu tertahan oleh semuanya ini. Kuduskanlah kami Bapa. Bapak Pendeta masing-masing hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Stephen, Bapak Pendeta Purba, dan penata layanan yang lain diberkati Bapa. Tuhan Yesus memberkati pemimpin-pemimpin di tempat ini, supaya mereka tidak putus harap, supaya mereka tidak lemah, supaya mereka tidak sakit-sakit, supaya mereka tidak putus asa Bapa. Pagar api memagari hamba-hamba-Mu Tuhan. Segala perkataan kutuk, sumpah, serapah, caci maki, amarah, orang iri, hati, dan kecemburu, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau menyentuh dan mau menyakiti mereka. Dengan kekuatan doa ini kami bersepakat, kami bongkar balikan, putus, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati pendeta-pendeta ini dan penata layanan yang ada. Jemaat-jemaat yang datang di tempat ini Bapa, dalam nama Yesus, baik di sebelah kiri, baik di tengah Tuhan, maupun di sebelah kanan, dalam nama Yesus, hamba tidak mengenal mereka di negeri orang-orang hidup Tuhan Yesus. Tetapi Engkau menyelidiki hati setiap kami. Sikiralah basandara labase, berkatilah meja makan mereka Tuhan. Mereka membutuhkan pekerjaan, mereka membutuhkan berkat. Ada yang datang dengan berharap agar proposalnya dipenuhi Tuhan. Bapa, Engkau memberkati proposal ini dikuduskan. Ada yang datang dengan segala sakit, kami terlalu yakin dan percaya pulang membawa kesembuhan dan kelepasan. Terima kasih Tuhan. Tidak biasanya dan tidak banyak kami berbicara dengan-Mu Tuhan, karena Engkau memberikan telinga kepada kami di tempat yang Engkau tentukan, di tempat ini. Maka dengarlah permohonan kami Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua doa ini naik dan berbau harum di pelataran. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah menyiapkannya. Terima kasih banyak Bapa. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.